Ya, kembali bersama kami dan kita masih berbincang terkait bagaimana kebijakan Panglima TNI terkait memperbolehkan tadi ke anggota untuk mendaftar anggota TNI adalah keturunan PKI dan kita masih bergabung bersama kami ada di Zoom ada Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio masih bersama kami Pak Gatot. Kita lanjut ya Pak Gatot ya. Pak Gatot. Baik, Pak Gatot masih bisa suara saya jelas Pak Gatot? Oke, Pak Gatot, boleh mungkin ke mute tadi, boleh di unmute dulu Pak. Aha. Gimana sekarang? Ya, oke. Visualnya jelas, sekarang audionya sudah jelas lagi. Baik, Pak Gatot, kalau kita lanjutkan pembicaraan kita bicara paham komunis dan bagaimana paham itu menjadi ancaman di era digital ini. Kita tahu bahwa Anda sering menggaungkan bahwa ini sangat berbahaya dan ada di September tahun lalu dalam sebuah webinar Pak Gatot menyatakan ada indikasi terkait penyusupan paham ini di banyak lini termasuk tubuh TNI. Boleh ditanggapi terkait ini Pak Gatot? Iya, saya sebagai mantan Panglima TNI, sejak saya kasat, selalu saya mengingatkan. Oke. Ya, mengingatkan agar peristiwa kelam yang membuat korban begitu banyak, kemudian bangsa terbelah, ekonomi jatuh, peristiwa kelam 65 itu jangan sampai terulang lagi. Maka setiap warga negara ini harus paham sejarah, sehingga sejarah kelam ini tidak terulang kembali. Itu maksud saya. Baik. Kalau indikasi sendiri Pak Gatot, apakah Anda melihat ini suatu ancaman untuk saat ini di era digital ini? Apakah paham ini masih relevan untuk kita jadikan salah satu concern bahwa ini jadi ancaman untuk ketahanan nasional? Kita punya pengalaman, ya, punya pengalaman sejak bangsa ini merdeka, selalu menghadapi berbagai kejadian-kejadian, pemberontakan-pemberontakan untuk mempersatukan bangsa ini. Oke. Maka kita harus selalu memori tidak boleh hilang. Dan kita harus waspada agar kejadian-kejadian serupa itu tidak terulang kembali. Kalau kita lengah, kita tidak mengingatkan kepada generasi muda kita, akhirnya kita akan terjadi. Kita tidak mau bangsa ini seperti di Syria, ada ISIS dan lain sebagainya. Ini yang harus sama-sama kita sadari, bahwa kita harus waspada terhadap berbagai kemungkinan, bukan hanya itu saja. Oke. Apa yang membuat paham ini menurut Anda, ya walaupun tadi mungkin ada, tapi belum begitu mengkhawatirkan. Apa yang membuat paham ini bisa menjadi sesuatu yang harus kita takuti atau khawatirkan, yang membuat paham ini tumbuh subur di masyarakat menurut Anda apa, Pak Gatot? Jadi kita jangan khawatir tapi waspada. Saya ulang, kita jangan khawatir tapi waspada. Kita tidak boleh takut menghadapi apapun juga sebagai bangsa Indonesia. Hanya kita punya pengalaman tahun 48, punya pengalaman tahun 65. Nah, bagaimana kita sama-sama waspada agar jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Baik. Apapun juga, ideologi apapun juga yang akan merubah Pancasila itu sangat berbahaya. Pasti akan berhadapan dengan TNI dan masyarakat Indonesia. Dan ini akan membuat terbelahan. Gitu. Baik. Treatment apa Pak Gatot menurut Anda yang harus kita lakukan sebagai bangsa untuk mencegah paham ini terus berkembang? Tidak hanya komunis, tapi radikalisme dan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Satu, kita sebagai bangsa yang pertama kali adalah kita harus memiliki persatuan bangsa. Kita melihat sekarang ini kan kita terbelah. Ini yang sangat berbahaya. Wujudkan dulu persatuan bangsa. Ya, setelah kita wujudkan persatuan bangsa, maka berilah kesadaran dengan pelajaran-pelajaran sejarah. Jangan lupakan sejarah apapun itu. Karena sejarah itu adalah merupakan pembelajaran. Nah, selanjutnya perlakukan setiap manusia Indonesia adalah pemilik bangsa ini dengan ketentuan hukum yang benar-benar berpihak kepada ketentuan hukum, bukan berpihak kepada salah satu kelompok. Yang dikatakan itulah yang dikatakan adil. Kalau kita perlakuan rakyat ini tidak adil, ya kan? Inilah yang akan menjadi permasalahan awalnya. Jadi persatuan dan keadilan itu akan membentuk suatu kohesi yang kuat kebangsaan kita. Karena kalau ada ketidakadilan ini memantik banyak hal ya Pak Gatot ya.
Karena Ya, kita betul tahu sekali. ya tadi adil adalah kata yang sulit tapi memang harus diterapkan ya, mau tidak mau untuk bagaimana kita um, melihat kelangsungan bangsa. Nah, kalau kita bicara lagi potensi munculnya bahaya laten komunis ini, Pak Gatot, mana yang lebih berbahaya? Keturunan atau orang yang memahami ideologi atau kelompok lain yang bukan keturunan yang saya sebutkan di awal? Kita tahu di Eropa mungkin ada neo-Nazi yang mirip seperti ini. Bagaimana Pak Gatot melihatnya? Ya tentu yang berbahaya siapapun juga orang Oke. yang akan melanjutkan paham komunis, marxisme, leninisme itu. Mhm. Jangan melihat dia keturunan atau tidak. Baik. Gitu. Jadi ya tadi ideologinya yang memang harus kita tadi kill ya, bahwa Ya. bukan keturunan atau lain. Lalu Pak Gatot, kalau kita bicara juga mengenai syarat lain ya yang dihapuskan, renang dan akademik, ini menarik nih. Kalau bicara renang dulu, bagaimana tanggapan Anda persyaratan ini dihapus? Saya pikir yang saya katakan tadi, setiap keputusan yang strategis Oke. udah mulai proses-proses itu ya, proses itu. Tapi menurut pengetahuan saya, Oke. apa hakikatnya? Mungkin begini. Oke. Persyaratan renang tidak apa-apa, tetapi mungkin kurikulum renang akan diperbanyak waktunya sehingga pada saat lulus dia bisa berenang. Oke. Itu bisa aja terjadi Ya, seperti ya, bisa dipahami. ya kan. Oke. Jadi kita harus melihat sampai dalam. Jangan sampai nanti seandainya begini, yang penting nggak bisa renang, lulus juga nggak bisa renang, nggak apa-apa. Nah, ya itu yang kita takutkan kan, gambaran yang di publik. Ya. Ya kita berpikiran positif saja, Baik. karena mungkin sekarang diperlukan banyak prajurit, kemudian prajurit banyak yang tinggalnya di gunung, ya kalinya dangkal-dangkal mungkin demikian, mungkin ada kebijakan untuk bisa tidak usah pakai berenang tidak apa-apa, tetapi kita lihat nanti kurikulumnya. Yang penting setelah lulus, dia sudah lulus dengan persyaratan yang ada. Gitu. Tentunya seorang prajurit harus bisa berenang dong, Pak Gatot ya? Betul, makanya saya katakan mungkin kurikulum yang diperbanyak sehingga nanti pada saat lulus sebagai prajurit dia sudah memenuhi standar renang yang diperlukan. Ini yang mungkin harus kita tadi pahami bersama, nanti kita lihat detailnya seperti apa. Ya jangan setengah-setengah ya Pak Gatot ya, kalau kita lihat pernyataan itu yang kita takutkan. Kalau akademik sendiri Pak Gatot, ini akademik kan dihapus tapi melihat ijazah dan transkrip. Di satu sisi ini bagus, bagaimana kita melihat tadi ya somehow ijazah, transkrip jadi pembuktian proses seseorang ketika mereka bersekolah seperti itu. Tapi tadi akademiknya dihapus. Bagaimana Anda melihat? Ya saya melihatnya begini, persyaratan yang dilakukan akademik ini mungkin pada saya itu bentuk ujian yang dilakukan kita belum ujian nasional, kemudian pendidikan masih tidak berimbang dan lain sebagainya. Mungkin Pak Andika melihat bahwa sekarang tidak mengenal daerah manapun juga pendidikan sudah rata, kemudian hasil ujian adalah merupakan standar. Tapi nanti kan itu bisa dilihat lagi pada saat kurikulum yang ada sampai dengan kelulusan yang akan dilihat. Baik seperti itu. Pak Gatot, terakhir mungkin ini mumpung kita masih berbincang, ada satu hal mungkin yang agak berbeda kalau bicara kebijakan luar negeri kita Pak Gatot ya. Karena saya jarang nih ngobrol sama Pak Gatot. Jadi saya pengen tahu insight-nya nih terkait hubungan kita dengan Cina dan Rusia. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kita sudah punya ketentuan bahwa kita adalah negara non-blok. Baik. Semua adalah kawan. Kalau bisa zero enemy. Of course. Ya, jadi sebaiknya kita meningkatkan hubungan bukan hanya dengan Cina dan Rusia, tapi dengan negara-negara Eropa dan Amerika dan lain sebagainya sama, sehingga kita semuanya bisa menjadi penengah dan kita tidak ada musuh, maka kita bisa membangun ekonomi kita. Baik. Terima kasih Pak Gatot Nurmantio, Panglima TNI periode 2015-2017. Terima kasih sekali atas waktu dan insight-nya. Sehat-sehat Pak dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap di MNC News Now.